Warahmatullahi wabarakatuh. Hello polo-polo, bersama Dr. Uluhan Jadi Pintar. Kali ini Dr. Uluhan akan membahas tentang bayi lahir dengan ibu penderita TM, dimana langsung diambil dari sumbernya itu PPM IDAI. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dr. Uluhan atau Dr. Uluhan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya jadi pintar. Oke, jadi bayi lahir dengan ibu penderita TM berisiko mengalami masalah saat lahir berupa gangguan maturitas paru, berat lahir besar atau makrosomia, atau bila disertai penyakit vaskular akan mengalami berat lahir kecil. Untuk anamnesis, yaitu pengamatan pada IDM atau Infant of Diabetic Mother di ruang resusitasi. Yang pertama asfiksia, yang kedua trauma lahir, yang ketiga malformasi kongenital, yang keempat bukti adanya makrosomia, yang kelima hipoglikemi dengan landa letargi, tak mau minum, apnea atau kejang dalam 6-12 jam setelah lahir. Kejang yang timbul setelah usia 12 jam kemungkinan diakibatkan hipokalsemia dan hipomagnesia. Terus kemudian distres respirasi akibat imaturasi dari paru. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium, yaitu kadar glukosa serum dengan dextrotik bila kadarnya kurang dari 40 mg per dl, dilakukan pemeriksaan ulang. Kadar kalsium serum diperiksa usia 6, 24, dan 48 jam. Bila kadar rendah, periksa juga kadar magnesium yang kemungkinan turun. Kemudian hemoglobin dan hematkrit diperiksa pada usia 4 dan 24 jam. Kadar bilirubin serum diperiksa bila ada indikasi secara klinis, yaitu terdapat tanda ikterus. Kemudian pemeriksaan lab lain, analisa gas darah, hitung jenis leukosit, dan kultur diperiksa sesuai indikasi. Kemudian radiologi, EKG, ekokardiografi sesuai indikasi klinis. Komplikasi, yaitu bayi lahir dari ibu penderita DM beresiko mengalami hipoglikemi pada 3 hari pertama setelah lahir, walaupun bayi sudah dapat minum dengan baik. Untuk tata laksana, anjurkan ibu menyusui secara dini dan lebih sering, paling tidak 8 kali sehari siang dan malam. Bila bayi kurang dari 3 hari, amati sampai usia 3 hari, yaitu periksa kadar glukosa pada saat lahir atau pada usia 3 jam, kemudian 3 jam setelah pemeriksaan pertama, kemudian ulangi tiap 6 jam selama 24 jam atau sampai kadar glukosa dalam batas normal setelah 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Bila kadar glukosa kurang dari 45 mg per dl atau bayi menunjukkan tanda hipoglikemia seperti tremor atau letargi, tangani untuk hipoglikemia. Bila tidak hipoglikemia atau tanda bahaya lain, pulangkan bayi pada hari ketiga. Untuk pencegahan, edukasi ibu kontrol rutin untuk pengawasan ketat oleh dokter, mengontrol kadar gula dengan terapi diet, bila tidak berhasil dengan insulin. Yang ketiga, memperhatikan kontraindikasi pemberian obat anti diabetik oral. Yang keempat, pemeriksaan pada trimester pertama, kedua, ataupun ketiga. Oke, bolo-bolo, mungkin cukup sekian bolo-bolo, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.